Menurut saya ini adalah ibu kota ikon yang ikonik di dunia. Satu-satunya kayak ini, insya Allah. Rombongan Basnas ramai sekali. Saya tahu sebetulnya yang dituju itu ya IKN. Oke guys, kembali bersama saya William Dennis di channel YouTube ini. Pada hari Rabu tanggal 25 September 2024, saya menyaksikan kedatangan ratusan peserta Rapat Koordinasi Nasional atau Rakornas dari Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas tahun 2024 di Istana Negara RI di Ibu Kota Nusantara. Sebelumnya, acara Rakornas Basnas ini digelar di Istana Negara RI di Jakarta. Pada tahun ini diselenggarakan di Ibu Kota Nusantara, menjadi momentum penting simbol transformasi di Indonesia. Tampak para peserta sangat antusias dan gembira ketika tiba di Istana Negara dengan mengabadikan foto bersama. Seperti apa pemandangan kehadiran para peserta Basnas di Istana Negara Ibu Kota Nusantara? Mari kita simak video ini. Siap Bu, di tempat semula ketemu langsung. Lewat hari-hari yang selalu nonton kan seorang penduga namanya klub deh. Kang di ada hari tampaknya dan akhirnya saya ke sana juga. Luar biasa, Masya Allah. Saya dikenal orang Bali tetangga dikenal Basnas Provinsi. Saya ini Mas Edi Pak Jokowi. Rombongan Basnas memasuki Istana Negara. Ya, yang seperti kita saksikan, para peserta menaiki mobil buggy. Ini adalah mobil elektrik yang ramah lingkungan dan tidak perlu bensin tentunya. Ini dicas listrik. Kalau kita lihat, mobil ini berkapasitas 6 orang, 1 driver dan 5 penumpang. Dan mobil ini puluhan kali bolak-balik menjemput para tamu dari luar, karena para tamu ini menaiki bis dan diparkir di satu lokasi tertentu di luar. Kemudian para peserta yang telah turun dari bis dijemput dengan mobil ini. Jadi untuk mewujudkan kota yang ramah lingkungan, IKN ini secara bertahap menggunakan mobil listrik. Jadi begitu para peserta tiba di Istana Negara, mereka langsung mengambil foto bersama karena ini adalah momen bersejarah. Pertama kalinya Rakornas Basnas ini diselenggarakan di Istana Negara Ibu Kota Nusantara. Kemudian para peserta juga rame-rame mengambil foto di depan mobil presiden. Ini sungguh pengalaman bersejarah, bisa ke Ibu Kota Nusantara dan menginjakan kaki di Istana Negara. Bayangnya terus ya.
Ayo Pak. Sini Pak. Ya, suruh jam 6 baru start. Gantian. Bapaknya mau berangkat. Kita di Istana Negara, rombongan Basnas ramai sekali. Luar biasa. Ini tepuk tangan bangga kan. Para sponsor ini harus saya sebut, dari Bank Syariah Indonesia, Bank Negara Indonesia, Pupuk Indonesia, Permodalan Indonesia, Permodalan Nasional Madani, Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, Bank PTN Syariah, Jam Krindo Syariah, PT Triata Mulia Indonesia, dan hadirin hadirat, teman-teman wartawan yang kami hormati. Alhamdulillah pada hari ini tanggal 25 September 2024 adalah hari yang sangat istimewa dan membanggakan bagi kami semua. Kami bersyukur dapat melaksanakan pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Basnas tahun 2024 di Istana Negara Ibu Kota Nusantara. Ini bukan hanya sebuah momen penting bagi Basnas, tapi sekaligus juga sebagai tonggak sejarah yang mengukuhkan komitmen Basnas untuk terus mendukung agenda pembangunan nasional dengan semangat yang sejalan dengan kebangkitan Indonesia melalui adanya Ibu Kota Nusantara ini. Secara khusus kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah memperkenankan Basnas untuk menyelenggarakan kegiatan pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Basnas di Istana Negara ini. Tadi kami saksikan Bapak Presiden, tidak ada satu kata yang keluar dari para peserta ini kecuali Masya Allah dan Subhanallah. Kekagumannya terhadap IKN, the iconic capital of the world. Jadi menurut saya ini adalah ibu kota ikon yang ikonik di dunia. Satu-satunya IKN ini, insya Allah. Jadi kalau kita saksikan ada yang khusus-khusus luar biasa, dan dengan begitu ini membanggakan kita semuanya. Kehormatan ini juga sekaligus menjadi simbol sinergi yang kuat
antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Basnas sebagai lembaga pemerintah non-struktural dengan tugas pengelolaan zakat dalam membangun Indonesia yang lebih sejahtera, adil, makmur melalui pengelolaan zakat. Ini sekaligus juga memperlihatkan bahwa Basnas adalah sahabat sejati Bapak Joko Widodo. Memperlihatkan pula bahwa Bapak Jokowi mempunyai empati dan kepedulian yang sangat tinggi terhadap keagamaan dan Basnas Republik Indonesia. Terima kasih pula kami sampaikan secara khusus, ini harus banyak terima kasih karena kekaguman yang luar biasa, kepada Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo yang telah membawa bangsa dan negara Indonesia mencapai kemajuan yang kompetitif di level dunia di tengah situasi global yang tidak menentu. Dan Pak Jokowi ini masih sangat dicintai oleh rakyat Indonesia. Survei kepuasan masih di atas 80%. Basnas dan seluruh keluarga besar Basnas menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah memberikan arahan, motivasi, dukungan yang luar biasa. Hal ini tercermin melalui gerakan Cinta Zakat yang Bapak luncurkan tahun 2021 yang kami lanjutkan sampai tahun 2022. Kemudian dilanjutkan dengan gerakan Berkah Berzakat. Kemudian kita dilanjutkan oleh Bapak Presiden dengan Nikmat Berzakat di tahun 2024 kemarin. Mudah-mudahan tahun 2025 yang akan datang dilanjutkan oleh Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka yang sekaligus juga selaras dengan gerakan yang terus menyemangati dan membesarkan pengelolaan zakat nasional di Basnas dan pengelola zakat secara nasional. Atas arahan, motivasi, dan keberpihakan Bapak, bahkan Bapak ini telah membuat tradisi zakat istana yang memungkinkan pertumbuhan ZIS zakat infak sedekah signifikan, yaitu antara 25% sampai 40% di seluruh Indonesia. Kami menyadari bahwa Basnas merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang diberi tanggung jawab untuk melakukan pengelolaan zakat secara nasional melalui Undang-Undang 23 tahun 2011 dan PP 14 tahun 2014. Dalam upaya memperkuat peran Basnas, kemarin kami telah melakukan 4 penguatan, yaitu penguatan kelembagaan, organisasi, dan manajemen Basnas seluruh Indonesia dan juga LAS. Yang kedua, penguatan SDM pimpinan dan amil zakat seluruh Indonesia. Yang ketiga, penguatan infrastruktur dan transformasi digital. Yang keempat, penguatan jaringan seluruh stakeholder kementerian, lembaga BUMN, Ormas, Muzaki, Mustahik, serta lembaga zakat dan filantropi baik dalam negeri maupun luar negeri. Bapak Presiden yang kami hormati, dalam aktivitas pengelolaan zakat kami terus berkomitmen untuk memegang prinsip 3 aman, yaitu aman syar'i, aman regulasi, dan aman NKRI. Oleh karena itu, kami akan teruskan tema gerakan zakat Indonesia yang telah Bapak luncurkan kemarin, yaitu Nikmat Berzakat, tentramnya muzaki, bahagianya mustakik, dan sekaligus juga akan memperkuat terus gerakan zakat untuk dikelola secara baik di Indonesia, khususnya di kalangan masyarakat miskin di 3T.
Dalam rangka itu kami alhamdulillah dengan 3 aman tersebut Basnas telah mendapatkan penilaian dari KAP, Kantor Akuntan Publik, dengan opini WTP berturut-turut dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 dan mendapatkan lebih dari 60 penghargaan baik nasional maupun internasional. Opini wajar tanpa pengecualian menunjukkan laporan keuangan Basnas insya Allah transparan dan akuntabel dalam pengelolaan dana zakat sehingga dapat dipercaya para muzaki, mustahik dan juga LAS seluruh Indonesia serta para stakeholders. Bapak Presiden yang terhormat, dari upaya penguatan serta memegang teguh 3 prinsip tersebut dapat kami laporkan bahwa konsolidasi data pengumpulan zakat, infak, sedekah baik Basnas dan LAS secara nasional pada September tahun 2024 mencapai 31 triliun dengan 20 juta muzaki, 20,3 juta muzaki, dan kami targetkan dapat mencapai 41 triliun di tahun 2024 ini dengan insya Allah 30 juta muzaki, dan insya Allah pula yang akan kami bantu kurang lebih dan sekaligus penerima manfaat kurang lebih 150 juta. Adapun pengumpulan zakat DSKL di Basnas RI per September tahun 2004 ini mencapai 979 miliar dengan 3, juta muzaki. Jadi ini pertumbuhannya luar biasa. Tahun 2020 350 miliar, sekarang ini sudah hampir 1 triliun, sudah hampir 4 kali lipat insya Allah. Kami juga ingin menyampaikan bahwa penyaluran dana zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya atau DSKL kepada para mustahik dilakukan mulai program prioritas nasional Basnas yang tersebar di seluruh Indonesia. Sepanjang tahun 2023-2024, program ini telah mencapai hasil yang signifikan, yaitu penerima beasiswa dan pendidikan 9.781 orang. Kemudian alhamdulillah untuk kesehatan, penerima manfaat kesehatan 16,7 juta. Penguatan Basnas tanggap bencana, kami telah membuat Basnas tanggap bencana di seluruh kabupaten kota, dan khususnya yang telah mendapatkan manfaat untuk Basnas tanggap bencana ini sekitar 2.208 desa siaga bencana di seluruh Indonesia. Alhamdulillah program ekonomi zakat mikro sebanyak 6.326 unit yang kemudian bermanfaat kurang lebih 6,4 juta orang. Untuk program kemanusiaan kami telah memberikan manfaat kurang lebih 70,9 juta orang, dan untuk dakwah kurang lebih 46 juta orang. Tentunya kami juga berada pada barisan upaya mempercepatan atau melakukan bersama-sama percepatan kemiskinan ekstrim bersama pemerintah. Selama tahun 2023 pengelolaan zakat secara nasional secara khusus untuk mereka yang miskin ekstrim ini kami telah terlibat untuk 138 jiwa, dan insya Allah akan kita teruskan di tahun-tahun yang akan datang. Yang terakhir ingin kami sampaikan bahwa kolaborasi antara Basnas dengan program-program pemerintah semakin menunjukkan intensitas yang tinggi, terutama dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sinergi ini bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan dana zakat infak sedekah yang dikelola oleh Basnas untuk mendukung program pemerintah. Dalam konteks pemerintahan mendatang, di bawah kepimpinan Bapak Prabowo Mas Gibran, yang kemudian diberi judul Asta Cita, menjadi salah satu program unggulan yang banyak berfokus pada masyarakat miskin yang rentan. Dengan sejumlah inisiatif yang menyasar langsung kebutuhan dasar rakyat, kami ingin terlibat pula manakala nanti Basnas dilibatkan dalam upaya menyediakan makan bergizi gratis dengan melibatkan mustahik yang ada di desa-desa. Karena kami punya balai ternak, kami punya Zmat, kami punya Z-Chicken, balai ternak, perikanan, ayam petelur, ayam potong, dan lain sebagainya. Kalau itu nanti bisa dimanfaatkan, bekerja sama dengan makan bergizi gratis, insya Allah itu merupakan satu kekuatan desa yang menyerap banyak tenaga kerja. Apalagi kami juga banyak punya mustahik ibu-ibu yang insya Allah pinter masak dan bisa menyediakan makan bergizi gratis. Saya kira demikian. Sekali lagi kami bangga dengan apa yang telah Bapak berikan kepada Basnas. Dan yang paling akhir sedikit kami laporkan tentang keterlibatan kami yang ini tidak lepas dari Bapak Presiden, yaitu bantuan kita untuk Palestina dan Sudan. Alhamdulillah sampai dengan September ini telah terkumpul 306,29 miliar. Dan itu saya tahu, kita paham persis pada saat Bapak Presiden meluncurkan bantuan untuk Palestina melalui Hercules, itu pada akhirnya masyarakat juga berbondong-bondong membantu melalui Basnas. Jadi nama Bapak akan terus terkenang di Basnas dan akan kami torehkan menjadi sebuah sejarah yang sangat panjang untuk Basnas Republik Indonesia. Kami yakin Indonesia Emas akan bersinar dari IKN. Dari bagian tengah ini akan menyinari timur dan barat. Itulah sejarah puncak peradaban Indonesia yang merata, makmur, dan berkeadilan. Dan jasa-jasa itu, alhamdulillah, kita sekarang ini bisa bertemu dengan beliau. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua Basnas atas laporan yang telah disampaikan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia dilanjutkan dengan pernyataan peresmian pembukaan Rakornas Basnas tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Pak Menteri Perhubungan, Menteri Pariwisata, Pak Wamen Kementerian Agama, pimpinan Otorita OIKN, yang saya hormati Ketua Basnas Profesor Dr. Kiai Haji Nur Ahmad MA,
beserta para pimpinan Basnas, provinsi, kota, kabupaten dari seluruh tanah air Indonesia. Bapak Ibu hadirin dan undangan yang berbahagia. Sejak saya masuk tadi saya melihat wajah-wajah Bapak Ibu semuanya cerah semuanya. Kelihatan senang sekali gitu. Saya lihat kelihatan senang banget, gembira sekali. Ya inilah ibu kota Nusantara. Saya sering mendapatkan tamu Perdana Menteri, Presiden dari negara lain. Yang saya sering risau itu kalau sudah bertanya, masuk ke istana di Jakarta. Presiden Jokowi, waduh istananya bagus ya, indah. Saya mau jawab apa ya? Iya, memang bagus. Memang indah. Tapi nggak saya teruskan. Tapi ini yang buat kolonial loh. Yang buat kolonial Belanda. Baik yang ada di Jakarta, di Bogor, di Jogja, itu semuanya adalah bangunan kolonial Belanda. Warisan dari kolonial Belanda. Sehingga kadang-kadang kita merasa inferior gitu. Waduh. Ini istana, sebuah simbol negara, tetapi bikinan kolonial. Sehingga betul, Bung Karno tahun 60-an itu sudah menggagas untuk kepindahan ibu kota. Pak Harto juga menggagas kepindahan ibu kota. Kalau saya itu hanya mengeksekusi. Gagasan itu sudah gagasan panjang, sudah lama. Kemudian kita cek lagi saat setelah dilantik 2014, saya memerintahkan kepada Kepala Bappenas untuk dilihat lagi gagasan-gagasan mengenai ibu kota baru sejak zaman Bung Karno. Dilihat, dulu Bung Karno kenapa memutuskan Palangkaraya? Coba dicek. Dan setelah melalui beberapa studi, diputuskan ada 3 kandidat calon ibu kota baru Indonesia. Yang pertama Palangkaraya, yang kedua di Kalimantan Selatan, yang ketiga di Kalimantan Timur, kemudian tambah 1 ada di Sulawesi di Mamuju. Didetailkan lagi, kemudian saya cek di lapangan, nggak sekali, 2 kali, 3 kali, kemudian bismillah saya putuskan di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Sebuah keputusan yang tidak mudah, tetapi itulah yang sudah kita putuskan. Kita juga izin kepada DPR. Saya menyampaikan lisan di dalam rapat paripurna tanggal 16 Agustus, kemudian diikuti dengan pengajuan undang-undang mengenai ibu kota Nusantara, dan itu disetujui 93% dari fraksi yang ada di DPR. Jadi ini bukan keputusan presiden saja, tetapi juga keputusan seluruh rakyat Indonesia yang diwakili oleh seluruh anggota DPR yang ada di Jakarta. Supaya jangan ada sebuah
kekeliruan persepsi bahwa ini adalah proyeknya Presiden Jokowi. Bukan. Itu sudah melalui tahapan yang baik dalam kita berbangsa dan bernegara. Dan kepindahan kita ke Ibu Kota Nusantara ini juga sekali lagi bolak-balik saya sampaikan, kita ini bukan ingin pindah fisiknya, pindah istana, pindah fisik gedung kementerian, bukan itu. Tapi yang kita inginkan dalam tonggak peradaban kita sebagai sebuah bangsa sejak kemerdekaan, itu ada tonggak pancang tahapan-tahapan kita berbangsa dan bernegara dalam jangka menengah dan panjang. Yang ingin saya sampaikan adalah pindahnya ke sini itu adalah pindahnya pola pikir baru kita, pindahnya mindset baru kita, pindahnya cara kerja baru kita, pindahnya semangat kerja baru kita, pindahnya spirit kerja baru kita, dengan sistem yang sudah dibangun sejak awal, karena bangunan-bangunan juga dibangun dengan perencanaan mulai dari nol, mestinya sistemnya bisa kita bangun dengan baik mulai dari nol. Artinya nantinya ASN masuk ke sini, sistemnya itu sudah siap. Karena dalam kompetisi global, kompetisi antar negara sekarang ini, negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat. Bukan negara yang besar mengalahkan negara kecil, bukan negara maju mengalahkan negara berkembang, tapi negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat. Dan kita ingin menjadi negara yang cepat. Kita ingin menjadi negara yang cepat. Saya senang beberapa kali saat Basnas mengadakan acara di istana, semuanya sudah digitalisasi. Bentuk-bentuk kecepatan seperti itu yang kita inginkan dalam kita berpemerintahan di negara yang kita cintai ini. Dan sudah beberapa tahun terakhir ini Basnas selalu menyelenggarakan acara besar Gerakan Cinta Zakat di Istana Negara di Jakarta setiap tahunnya. Dan hari ini Basnas menyelenggarakan acara besar yaitu Rakornas Basnas, tapi bukan di Istana Negara di Jakarta, diadakan di Istana Negara Nusantara. Acaranya di Balikpapan, tapi pembukaannya di IKN. Saya tahu sebetulnya yang dituju itu ya IKN. Pengen melihat karena tiap hari di TV, tiap hari di YouTube, tiap hari di Instagram semua keluar semua. Kan juga banyak yang ingin melihat, penasaran gitu. Saat rapat koordinasi juga dengan TNI dan Polri, banyak 800 peserta juga sama. Acaranya sebetulnya di Jakarta, ya sudah Jakarta saja. Udah Pak, ini mau kita geser Pak ke IKN saja. Dan di Jakarta saja, ya sampaikan di Jakarta saja. Udah Pak, ini dari Dandim, dari Kapolres, dari Danrem, dari Pangdam, dari Kapolda, semuanya menginginkan di IKN. Ya udah saya kalah karena memang pengen sekali melihat Istana Negara di Nusantara. Sekali lagi, selamat datang di Ibu Kota Nusantara. Tadi sudah ada yang ambil foto belum? Ya nanti setelah ini nanti kita bersama-sama. Tapi kalau mau ambil foto yang bagus itu ngambilnya di Sumbu Kebangsaan. Kelihatan semua. Dari sini nanti bergeser ke Sumbu Kebangsaan. Saya tahu ini oleh-oleh pulangnya yaitu. Dan
Dan sejak dimulainya gerakan cinta zakat di 2021, pertumbuhan zakat, infak, dan sedekah di Indonesia rata-rata naik kurang lebih 30% per tahun, seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Ketua. Ini angka pertumbuhan yang cukup besar. Untuk itu saya mengapresiasi, sangat menghargai kerja keras seluruh jajaran di Basnas sehingga pertumbuhan tersebut mampu terus dicapai. Dan sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, sekarang penduduk kita 236, penduduk muslim kita 236 juta, sebuah jumlah yang sangat besar. Tentu saja potensi zakat kita juga masih sangat besar untuk bisa kita gali dan kita kelola dengan baik. Oleh sebab itu saya berharap Basnas ke depan dapat melakukan terobosan-terobosan baik melalui edukasi kepada masyarakat. Yang paling penting adalah meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk membangun sebuah tata kelola yang baik, tata kelola yang profesional. Dan kalau masyarakat percaya, semuanya zakat akan disalurkan lewat Basnas. Itu tujuan kita. Kalau sudah dipercaya itu enak, semua udah mau zakat, mau infak, mau sedekah, semuanya lewat Basnas. Ini yang kita inginkan karena memang potensinya terakhir dihitung berapa Pak? Prof? 300-an triliun rupiah, sangat besar sekali. Dan Indonesia menurut survei internasional yang terakhir itu adalah negara yang paling dermawan di seluruh dunia. Paling dermawan, ranking 1. Itu luar biasa. Alhamdulillah. Dengan cara seperti apa kita membangun kepercayaan, membangun tata kelola yang profesional dan transparan tersebut? Dengan percepatan digitalisasi layanan yang sudah saya lihat beberapa kali di Istana, yang mempermudah, yang membuat semuanya mudah dan gampang, yang menjangkau lebih banyak mustahik dan muzaki. Dengan pembangunan sistem dan budaya kerja yang inovatif, yang cepat tanggap, yang tidak monoton, yang tidak business as usual. Semangat itu yang saya ingin Bapak Ibu bawa pulang sekembalinya dari Ibu Kota Baru Nusantara, yang tidak hanya dibangun fisiknya tapi budaya kerja dan pola pikirnya. Selain itu saya juga titip, tadi sudah disampaikan banyak oleh Bapak Ketua untuk mengembangkan program-program zakat yang memperkuat ekonomi umat, utamanya usaha mikro, usaha kecil, pemberdayaan kepada perempuan dan disabilitas, sehingga nilai manfaat dari program-program zakat bisa semakin terasa di masyarakat, bisa semakin terasa di rakyat, dan secara kumulatif bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat kita, mengurangi kemiskinan, dan mempersempit ketimpangan yang ada. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Rapat Koordinasi Nasional Badan Amil Zakat Nasional tahun 2024 saya nyatakan dibuka secara resmi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.